selamat datang kembali di penalahan mendalam kita. Nah, hari ini kita bakal fokus ke satu elemen yang, sering banget jadi penentu sukses nggaknya produk. Harga. Sumber kita kali ini bab yang krusial banget, judulnya The Pricing Lever dari buku Loved. Kebanyakan orang mungkin mikirnya harga itu simple ya, biaya produksi, tambah untung, selesai. Tapi, buku ini kasih perspektif lain yang jauh lebih strategis. Katanya harga itu soal persepsi nilai. Jadi, gimana pelanggan kita memandang nilai produk itu? Pernah nggak sih kepikiran, kenapa gitu jam tangan Apple, fiturnya mungkin nggak beda-beda amat sama Fitbit, tapi harganya bisa jauh banget di atasnya? Ini bukan kebetulan loh. Mari kita kupas bareng-bareng. Iya, tepat sekali. Perspektif itu penting banget. Intinya, harga itu nggak berdiri sendiri. Sifatnya itu relatif banget. Sumber ini nyebutnya mirip kayak value engineering atau rekayasa nilai gitu. Artinya, kita tuh sengaja ngerancang tawaran biar fokus ke fungsi atau manfaat yang paling dihargai pelanggan. Dan sebisa mungkin, biayanya efisien, bukan cuma numpuk fitur aja. Pelanggan itu kan selalu ngitung-ngitung ya di kepala mereka. Ini produk dari perusahaan ini, sepadan gak sih sama uang yang saya keluarin? Nah, kayak contoh Apple sama Fitbit tadi, kekuatan merek itu, gede banget andilnya buat ngebentuk persepsi nilai itu. Menggeser fokus dari biaya ke persepsi nilai ini krusial sih. Soalnya di pasar yang rame, ya nilai yang dirasain itu yang jadi pembeda utama. Oke. Kalau gitu pertanyaannya gimana caranya kita bisa nentuin harga yang pas gitu, yang bener-bener nyerminin nilai ini, bukan cuma sekedar biaya produksi? Ada dua prinsip utama sih yang ditekankan di sumber ini. Pertama, bikin harga gampang dimengerti sama pelanggan. Kedua, ya pastiin model harganya itu bagus buat kelangsungan bisnis kita juga. Artinya, kita perlu pakai metrik harga yang benar-benar sejalan sama nilai yang diterima pelanggan. Contoh bagusnya itu Dropbox. Mereka kan nagihnya berdasarkan kapasitas penyimpanan. Makin besar butuh penyimpanannya, artinya makin besar nilai yang didapat, ya makin tinggi biayanya. Metrik kayak gini bisa tumbuh seiring tumbuhnya kebutuhan pelanggan dan nilai produknya. Selain itu, ya usaha instrukturnya simpel aja. Idealnya sih, pelanggan bisa ngitung biayanya di kepala mereka, nggak perlu kalkulator rumit. Misalnya, harga per pengguna per bulan, gitu kan? Simple, itu ngurangin hambatan buat beli. Wah, menarik banget pendekatannya. Jadi harga itu bukan cuma angka ya, tapi bisa jadi kayak alat komunikasi strategis gitu. Oh ya, aku jadi ingat contoh dari sumber yang sama. Pocket, aplikasi buat nyimpen artikel itu loh. Awalnya kan mereka berbayar, terus ganti jadi gratis. Ini strategi kan, buat jangkau pengguna sebanyak mungkin, biar dapat basis pengguna loyal yang bisa jadi penginjil produknya. Tapi di sisi lain, ada juga contoh iPhone generasi pertama. Itu sengaja dipatok harga premium banget kan? Tujuannya jelas, buat bangun citra eksklusif, narik perhatian early adopters. Ya, kelompok pengguna awal yang paling semangat nyoba teknologi baru dan sering jadi penentu tren itu. Nah, itu poin penting banget soal sinyal strategis. Persepsi sama citra merek emang jadi kunci. Apakah kita bisa posisiin diri jadi produk premium atau enggak? Ada satu kutipan menarik nih dari buku ini. Kalau Anda merasa produk Anda premium, tapi nggak pernah sekalipun ada calon pelanggan yang ngeluh harga Anda kemahalan, nah, kemungkinan besar Anda justru kehilangan potensi pendapatan. Artinya, harga Anda mungkin masih terlalu rendah dibanding nilai yang sebenarnya dirasain pasar. Ini ngingetin saya sama cerita sebuah startup. Mereka bikin eksperimen menarik. Jadi mereka sengaja naikin harga tawaran mereka di tiap pertemuan sama calon klien baru. Terus aja dinaikin. Sampai akhirnya ada yang berkedip, maksudnya ragu gitu karena harga. Mereka lakuin ini bukan karena serakah ya, tapi murni buat riset pasar. Pengen tahu sebenarnya batas atas persepsi nilai pasar buat solusi mereka itu di mana. Wow, itu pendekatan yang lumayan berani ya buat nguji asumsi pasar secara langsung. Nah, selain harga-harga itu sendiri, sumber ini kan juga nyinggung soal packaging atau pengemasan penawaran ya. Maksudnya kayak bikin beberapa versi atau paket produk gitu buat segmen pasar yang beda-beda. Itu gimana kaitannya sama persepsi nilai? Betul sekali. Pengemasan atau packaging ini cara lain buat ngelola persepsi nilai secara strategis. Jadi, dengan nawarin beberapa tingkatan misalnya paket basic, Pro, sama Enterprise, kita sebenarnya bantu nyederhanain proses ambil keputusan buat pelanggan. Mereka jadi lebih gampang lihat opsi mana yang paling pas sama kebutuhan dan anggaran mereka. Dari sisi bisnis, ini bikin kita bisa nangkap nilai dari segmen pelanggan yang beda-beda. Misalnya nih, paket Pro, yang fiturnya lengkap, bisa ngejustifikasi harga premium buat pengguna yang emang butuh. Sementara, adanya paket basic bisa bikin produk kita kerasa lebih terjangkau buat segmen lain.
Jadi ini soal ngebungkus nilai dengan cara yang paling relevan buat kelompok pelanggan yang beda-beda, sekaligus ya capai target pendapatan perusahaan juga. Oke, jadi makin jelas ya. Permainan harga ini intinya tuh soal memahami secara mendalam, terus secara aktif ngebentuk gimana pelanggan mempersepsikan nilai produk kita. Ini jauh lebih kompleks dan strategis deh kayaknya daripada cuma ngitung biaya produksi, terus nambahin margin untung aja. Tepat. Harga itu tuas strategis yang kuat banget, tapi juga sensitif. Persepsi nilai itu dipengaruhi banyak hal loh yang saling terkait. Kayak reputasi merek kita, gimana kita nyajiin atau ngebungkus penawarannya, konteksnya gimana, terus apa aja alternatif dari kompetitor, dan yang paling penting, gimana pelanggan secara subjektif nimbang manfaat yang mereka dapat dibanding pengorbanan, ya harga itu yang mereka keluarin. Jadi ya harga itu bukan cuma angka statis di label, tapi lebih kayak sebuah narasi dinamis tentang nilai yang kita tawarkan dan kita bangun bareng pelanggan kita. Nah, sebagai penutup diskusi kita kali ini, ada satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Terinspirasi dari cerita startup tadi. Seberapa berani Anda buat benar-benar nguji batas atas persepsi nilai pasar buat produk atau layanan Anda? Kalau misalnya Anda melakukan eksperimen serupa, kira-kira wawasan baru apa ya soal pelanggan dan nilai yang Anda tawarkan yang mungkin bakal terungkap? Coba direnungkan. Sampai jumpa di penelaahan mendalam kita selanjutnya.